Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok C3 akan mempresentasikan CBL Ilmu Bedah Umum Veteriner. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Sinja Dianto dengan NIM akhir 057. Perkenalkan, saya Nika Radita Mayani dengan NIM akhir 061. Saya Putri Ayu Chandrika dengan NIM akhir 075. Saya Marta Margareta Fernandes dengan NIM akhir 089. Saya Dewi Titi Saningrum dengan NIM akhir 093. Saya Kisha Natalis Bianto dengan NIM akhir 094. Saya Jadijat Dewi Sri Hasti Handayani Fadila dengan NIM akhir 096. Prosedur kastrasi merupakan salah satu tindakan bedah minor yang dilakukan pada hewan anjing jantan untuk mengendalikan populasi, mengurangi perilaku agresif, dan juga mencegah penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Dalam praktik kedokteran hewan, kastrasi itu umumnya dilakukan dengan penggunaan anestesi umum untuk menjamin kenyamanan hewan dan juga memudahkan proses pembedahan berlangsung. Penggunaan kombinasi silazin 1 mg per kilogram dan ketamin dosis subanestetik 1 mg per kilogram disertai dengan lidocaine 2% atau 6 mg per kilogram yang telah diredam dalam natrium bikarbonat untuk menetralkan pH memungkinkan kastrasi anjing dilakukan tanpa adanya respon nyeri yang berlebihan dan juga tanpa adanya peningkatan tekanan darah, denyut jantung, atau frekuensi pernafasan. Penambahan natrium bikarbonat dalam lidocaine untuk meningkatkan potensi dan kecepatan onset anestesi serta menurunkan respon nyeri saat injeksi. Sedangkan kombinasi dengan ketamin dosis subanestetik memperkuat efek analgesia dengan memutus transmisi nyeri tanpa menekan sistem kardiovaskuler. Metode ini menawarkan pendekatan yang lebih efisien dan aman untuk program sterilisasi massal atau praktik kedokteran hewan di daerah yang memiliki keterbatasan anestesi. Dengan mempertimbangkan efisiensi, keamanan, dan juga kesejahteraan hewan, maka penting untuk menelaah lebih dalam mengenai penggunaan sedasi dan juga anestesi lokal dalam tindakan pembedahan, terutama dalam konteks penerapan di lapangan dan juga dalam praktik kedokteran hewan preventif. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka didapatkan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas kombinasi silazin dan juga dosis subanestetik dari ketamin dalam menghasilkan sedasi yang adekuat pada anjing selama proses kastrasi berlangsung. Yang kedua, apakah anestesi lidocaine itu mampu menghilangkan atau menurunkan respon nyeri selama tindakan pembedahan berlangsung? Dan yang ketiga, bagaimana perubahan tekanan darah, frekuensi jantung, dan juga frekuensi pernafasan selama proses pembedahan berlangsung. Dan yang keempat, apakah metode kastrasi dengan sedasi dan anestesi lokal itu dapat menjadi alternatif yang aman dan juga efektif dibandingkan dengan penggunaan anestesi umum. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk mengevaluasi efektivitas dari penggunaan silazin dan juga ketamin dosis subanestetik dalam memberikan efek sedasi pada anjing yang sedang dilakukan kastrasi. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan anestesi lokal yakni lidocaine dalam mengurangi respon nyeri selama prosedur bedah berlangsung. Yang ketiga, untuk mengevaluasi parameter fisiologis seperti tekanan darah, frekuensi jantung, dan juga frekuensi pernafasan selama tindakan pembedahan berlangsung. Dan yang keempat, untuk mengkaji potensi penerapan metode sedasi dan juga anestesi lokal sebagai alternatif dalam praktik kedokteran hewan di lapangan. Materi dan metode yang pertama ketika persiapan bedah dan sedasi. Anjing diposakkan semalaman dan disedasi dengan campuran silazin HCl 1,0 mg per kilogram dan ketamin 1,0 mg per kilogram secara intramuskular. Hewan diposisikan berbaring menyamping atau lateral rekumbensi dengan tungkai panggul atas diangkat. Pemberian anestesi lokal lidocaine HCl dengan dosis 6 mg per kilogram diencerkan dengan natrium bikarbonat dengan rasio 9:1 dan disuntikan ke dalam kedua testis secara subkutan pada lokasi sayatan preskrotal. Selanjutnya pengumpulan data atau nilai fisiologis, yang dimana meliputi rasa sakit atau nosisepsi, meliputi tekanan darah sistolik, diastolik, rata-rata, denyut jantung, laju pernapasan, serta skor gerakan,
yang diukur pada 12 titik waktu spesifik sepanjang prosedur. Selanjutnya, prosedur bedah dan pasca operasi. Semua operasi dilakukan oleh penulis pertama untuk memastikan konsistensi. Ligasi transfiksasi digunakan untuk mengikat plexus pampiniformis dan vas deferens. Jaringan subkutan ditutup dengan pola simple continuous dan kulit dengan pola simple interrupted. Pasca operasi, anjing diberi dosis tunggal ketoprofen 1 mg per kilogram secara intramuskular dan penisilin G-Procaine 20.000 IU per kilogram sebagai antibiotik. Baik, slide selanjutnya adalah hasil. Hasil pengamatan data umum dan durasi waktu dari setiap fase prosedur kastrasi yang dilakukan pada anjing jantan. Pada tabel ini terlihat umur rata-rata anjing yang digunakan adalah sekitar 9 bulan, dengan berat badan rata-rata 21,6 kg. Setelah penyuntikan kombinasi silazin dan ketamin, waktu yang dibutuhkan hingga efek sedasi muncul atau onset sedasi adalah sekitar 17,5 menit. Untuk durasi operasi sendiri yaitu dari mulai insisi sampai penjahitan terakhir berlangsung sekitar 12 menit. Nah, setelah operasi selesai, waktu pemulihan hingga anjing dapat berdiri kembali tergolong cepat, yaitu antara 0 sampai 14 menit dengan median 2 menit. Selama proses anestesi dan operasi, tidak ditemukan reaksi nyeri yang signifikan, baik saat penyuntikan obat maupun saat dilakukannya insisi. Selanjutnya adalah frekuensi denyut jantung dan pernafasan. Nah, hasil pengamatan menunjukkan perubahan fisiologis yang jelas setelah pemberian kombinasi silazin dan ketamin dosis subanestetik. Sebelum pemberian obat, nilai frekuensi jantung rata-rata itu berkisar 130 kali per menit dan frekuensi pernafasannya sekitar 28 kali per menit. 3 menit setelah penyuntikan silazin dan ketamin, kedua parameter tersebut menurun tajam di mana frekuensi jantung turun hingga kurang lebih 95 kali per menit dan pernafasan menjadi kurang lebih 22 kali per menit. Penurunan ini terus berlangsung hingga titik waktu ketiga dan keempat, dengan nilai HR ini mencapai kisaran 60 hingga 70 kali per menit dan RR mencapai 15 hingga 18 kali per menit. Kemudian selama tahapan operasi berikutnya mulai dari insisi kulit, pengangkatan testis pertama dan kedua hingga penjahitan kulit, HR dan RR tetap relatif stabil dengan fluktuasi kecil tetap dalam batas fisiologis. Kemudian tidak ditemukannya peningkatan tajam atau penurunan ekstrim yang mengindikasikan gangguan sirkulasi atau respirasi. Setelah prosedur ini selesai dan dilakukan uji nyeri ringan, kedua parameter sedikit meningkat menunjukkan bahwa hewan ini mulai sadar kembali dan refleks fisiologisnya pulih secara normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan terkait perubahan tekanan darah. Sebelum diberikan obat, tekanan darah sistolik menunjukkan angka kurang lebih 145 mmHg dengan rata-rata 105 mmHg dan diastolik 90 mmHg. Kemudian setelah 3 menit diinjeksikan silazin ketamin, terjadi kenaikan tajam, yaitu dengan sistolik menunjukkan angka kurang lebih 160 mmHg dengan rata-rata 120 mmHg dan diastolik 105 mmHg sebagai efek stimulasi awal. Kemudian selama operasi bisa dilihat di titik 3-10, tekanan darah menurun dan stabil dalam batas fisiologis. Lalu pada akhir operasi, yang dimana ditunjukkan pada titik 11-12, tekanan darah itu menurun secara bertahap, di mana tekanan darah sistolik itu menunjukkan angka kurang lebih 130 mmHg, kemudian dengan rata-rata 95 mmHg dan diastolik 80 mmHg. Dan di mana hal ini itu diakibatkan oleh efek sedasi dan berkurangnya stimulasi nyeri. Baik, kemudian saya akan menjelaskan hasil pengamatan terkait perubahan skor pergerakan. Bisa dilihat sebelum diberikan obat atau titik 1, menunjukkan skor mendekati angka 3, jadi mana hewan masih aktif bergerak. Kemudian 3 menit setelah injeksi, yaitu titik 2-6, skor turun menjadi 1-0, yang dimana hal ini menunjukkan efek sedasi dan analgesia itu mulai bekerja. Kemudian selama pembedahan yang ditunjukkan pada titik 7-10, yaitu skor masih tetap rendah, yang dimana ini menunjukkan bahwa hewan itu masih tenang dan stabil tanpa pergerakan yang mengganggu. Kemudian pada akhir operasi dan terkait uji nyeri juga, terlihat bahwa skor naik menjadi 2-3, yang dimana hal ini menandakan bahwa kesadaran itu mulai pulih dan efek anestesi berkurang.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kombinasi selazin plus ketamin subanestetik yang efektif menimbulkan sedasi dan analgesia tanpa memerlukan anestesi inhalasi. Kombinasi dosis subanestetik yang efisien yang dapat digunakan yaitu selazin dapat diberikan sebanyak 1 mg per kilogram plus ketamin dengan dosis yang sama yaitu 1 mg per kilogram diberikan secara IM atau intramuskular yang dapat menghasilkan sedasi cukup untuk tindakan bedah minor seperti kastrasi tanpa perlu anestesi lagi secara inhalasi. Efek sinergis keduanya menimbulkan sedasi relaksasi otot dan analgesia yang stabil dengan respon minimal terhadap nyeri. Adapun mekanisme kerja sinergis dari selazin plus ketamin ini yaitu selazin bekerja secara agonis reseptor adrenerginik atau menekan aktivitas simpatik yang dapat menimbulkan sedasi dan analgesia ringan. Adapun ketamin bekerja dengan antagonis reseptor NMDA yang dapat menekan persepsi nyeri tanpa menurunkan kesadaran penuh. Kombinasi keduanya dapat memperpanjang durasi sedasi dan menurunkan kebutuhan anestesi tambahan. Keuntungan klinis dari kombinasi selazin plus ketamin ini dapat menurunkan frekuensi jantung dan nafas secara fisiologis namun aman, hewan lebih tenang, minim gerakan, dan pulih secara lebih cepat setelah prosedur, serta keuntungannya praktis, ekonomis, dan cocok untuk tindakan bedah minor di lapangan tanpa perlu dilakukannya inhalasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketamin yang menstimulasi sistem kardiovaskular sehingga menyeimbangkan efek depresif dari silazin. Jadi pertama-tama perlu kita ketahui tentang efek dari silazin itu sendiri. Jadi silazin adalah obat penenang utama yang berfungsi sebagai agonis alfa-2 adrenergik. Efek pada sistem kardiovaskular adalah depresi, yang secara khas menyebabkan bradikardia atau penurunan denyut jantung, hipotensi atau penurunan tekanan darah, dan penurunan curah jantung. Hasil dari jurnal mencatat bahwa setelah kombinasi ketamin dan silazin diberikan, denyut jantung rata-rata berkurang menjadi 40 denyut per menit dan tekanan darah arteri menurun secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa efek depresif dari silazin pada dosis yang digunakan adalah dominan, meskipun dikombinasikan dengan ketamin. Selanjutnya, perlu kita ketahui tentang peran ketamin dosis subanestesi. Ketamin digunakan dalam dosis subanestesi sehingga walaupun efek stimulasi ketamin adalah nyata pada dosis yang relatif rendah dan dikombinasikan dengan silazin, ketamin mungkin hanya meredam efek depresif dari silazin, bukan sepenuhnya meniadakannya. Dalam konteks studi ini, ketamin lebih berperan untuk memberikan sedikit dukungan kardiovaskular, meningkatkan analgesia atau penghilang rasa sakit sebagai antagonis reseptor NMDA, serta mengurangi rigiditas otot yang sering terjadi jika ketamin diberikan sendirian. Baik, selanjutnya pembahasan lidokain lokal menambah analgesia lokal yang baik selama kastrasi, mengurangi respon stres dan nyeri, di mana mekanisme lidokain ini bekerja dengan menghambat kanal natrium pada membran neuron sehingga impul nyeri tidak dapat diteruskan ke medula spinalis dan otak. Oleh karena itu, sistem saraf simpatis atau stress respon ini tidak teraktivasi.
Selanjutnya ada juga efek tambahan sedasi dari silazin dan ketamin. Silazin ini menghambat pelepasan norepinefrin di sistem saraf pusat, dan ketamin dosis subanestesi menurunkan persepsi nyeri melalui bloket reseptor NMDA. Kombinasi ini memperkuat efek lidocaine dalam menekan respon biologi stres dan nyeri. Kesimpulan pada CBL ini ialah kastrasi pada anjing menggunakan anestesi setelah disedasi silazin dan ketamin dosis subanestetik dapat dilakukan secara aman tanpa menimbulkan rasa sakit. Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh, tidak ada reaksi signifikan yang terlihat saat pemberian kombinasi sedatif dan anestesi lokal selama prosedur bedah berlangsung pada anjing tersebut. Selain itu, pengukuran tanda vital seperti denyut jantung, laju pernafasan, dan tekanan darah menunjukkan penurunan signifikan selama prosedur, namun tidak ada indikasi rasa sakit yang jelas selama operasi bedah berlangsung. Penggunaan lidocaine yang telah di-buffer dengan natrium bikarbonat untuk mengurangi rasa sakit saat penyuntikan intertestikular dan pada situs insisi terbukti efektif serta memungkinkan prosedur kastrasi untuk dilakukan tanpa adanya biaya tambahan yang besar. Berikut QR barcode yang berisi daftar pustaka sebagai referensi kami dalam penyusunan CBL ini. Demikian presentasi CBL dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.